Carlos Augusto merasa senang Inter kalahkan Atalanta. B. Inter Milan, Carlos Augusto, mengaku sangat bahagia karena ia ikut berkontribusi dalam kemenangan Nerazzurri atas Atalanta pada laga dini hari tadi. Hasil memuaskan didapatkan oleh Inter Milan pada lanjutan giornata ke-29 Serie A. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Atalanta di Stadio Acqueti Azzurri di Italia, Senin 17 Maret dini hari WIB, Nerazzurri berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0. Adapun 2 gol kemenangan Inter masing-masing dicetak oleh Carlos Augusto dan Lautaro Martinez. Selepas laga usai, Augusto memberikan tanggapannya. Augusto mengaku sangat bahagia karena ia turut berkontribusi bagi keberhasilan Inter mengalahkan Ladea melalui sumbangan golnya. Namun, ia juga tetap memberikan pujian bagi penampilan apik rekan-rekannya. Kami menampilkan performa tim yang brilian. Kami tahu bahwa laga ini akan sulit, tetapi kami bermain dengan agresif dan penuh konsentrasi. Kemenangan ini kami persembahkan untuk para penggemar, ujar Augusto, dikutip dari laman resmi klub. Gol ketiga saya di Liga dan gol kedua dari Aziz Calha. Setiap kali saya mencetak gol sundulan, saya selalu berterima kasih kepadanya. Kami banyak berlatih dalam situasi bola mati, tetapi kemenangan hari ini adalah hasil kerja sama tim. Saya harap para penggemar baik-baik saja. Saat permainan terhenti, penting untuk tetap menjaga konsentrasi. Saya tetap berada di posisi saya dan berpikir bahwa saya bisa mencetak gol. Itu adalah peluang yang bagus. Mkhitaryan juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Saat permainan dihentikan, pertahanan lawan bisa lengah. Saya senang bisa mencetak gol. Dengan hasil ini, Inter masih kokoh di puncak klasemen sementara Serie A dengan koleksi 64 poin. Mereka kini unggul 2 angka dari pesaing terdekat mereka, Napoli. Ada insiden apa saat di laga kemenangan Inter Milan atas Atalanta? Pertandingan antara Inter Milan dan Atalanta di Gewi Stadium terpaksa terhenti akibat kondisi darurat kesehatan seorang penggemar, namun berakhir dengan momen dramatis yang mengejutkan. Di menit kedua babak kedua, saat Inter bersiap untuk melakukan tendangan sudut melalui Hakan Calhanoglu dari sisi kanan gawang, perhatian para pemain, wasit massa, dan penonton tertuju pada seorang pendukung Nerazzurri di sektor tamu yang tampak tidak enak badan. Menghadapi situasi yang mengkhawatirkan ini, petugas medis segera dikerahkan untuk memberikan pertolongan. Selama 6 menit pertandingan terhenti, suasana tegang meliputi tribun penonton, sementara pemain dan staf pendukung berusaha menunggu berharap situasi dapat kembali normal. Akhirnya, penggemar yang jatuh sakit berhasil dibawa keluar dengan bantuan tandu, dan petugas medis memastikan bahwa ia dalam keadaan sadar saat diangkut. Setelah keselamatan penggemar terjamin, pertandingan pun dilanjutkan, dan momen krusial bagi Inter pun tiba. Tendangan sudut Calhanoglu berhasil dikonversi menjadi gol oleh Carlos Augusto. Pemain ini memanfaatkan kebingungan dalam pertahanan Atalanta, mungkin disebabkan oleh dampak mental dari jeda yang tidak terduga, dan berhasil menyundul bola tanpa halangan, menaklukkan kiper Carnesecchi. Gol ini menjadi simbol kebangkitan Inter dalam pertandingan yang sebelumnya terancam oleh insiden tersebut. Sedikit catatan menarik, kejadian serupa telah terjadi sebelumnya di musim ini. Pada 19 Desember lalu, dalam pertandingan Coppa Italia melawan Udinese, Inter juga mencetak 2 gol setelah jeda akibat situasi kesehatan seorang penggemar di Stadion San Siro. Takluk dari Inter, Gianpiero Gasperini akui Atalanta kehilangan fokus. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, menyoroti momen krusial dalam kekalahan 2-0 timnya dari Inter Milan, terutama soal gol pembuka yang terjadi setelah jeda panjang akibat keadaan darurat medis di tribun penonton. Situasi tersebut membuat permainan dihentikan selama lebih dari 6 menit, dan tuan rumah tampaknya kehilangan konsentrasi saat Inter mencetak gol dari situasi tendangan sudut setelah pertandingan dilanjutkan. Gasperini mengakui bahwa timnya kurang siap dalam situasi seperti itu, meskipun berharap insiden medis tersebut tidak berakibat serius bagi sang suporter. Kami bermain sangat baik di babak pertama saat melakukan permainan yang tidak sempurna, tetapi ada seorang penggemar yang tidak sehat, sehingga pertandingan dihentikan untuk kedua tim. Itu tentu saja bukan alibi, kata Gianpiero Gasperini kepada DAZN. Kami kurang beruntung, saya harap para penggemar baik-baik saja, tetapi kami seharusnya lebih berkonsentrasi. Saat permainan seimbang, momen-momen tertentu dapat membuat perbedaan. AC Milan hancur lebur, nasib Zlatan Ibrahimovic dalam ancaman. Peran Zlatan Ibrahimovic di Rossoneri terus menjadi topik diskusi hangat di kalangan penggemar dan media. Setelah pensiun sebagai pemain, legenda asal Swedia ini mengambil peran di manajemen klub. Namun, perjalanan barunya di belakang layar tampaknya tidak berjalan mulus setelah musim ini AC Milan terlihat hancur lebur. Saat ini sedang muncul laporan tentang ketidakjelasan peran Ibra dan potensi konflik internal di jajaran manajemen Rossoneri. Sejak bergabung dengan manajemen, Ibrahimovic telah menjadi sosok yang sering dikritik,
terutama karena ketidakpastian mengenai tanggung jawab spesifiknya. Beberapa pihak merasa bahwa perannya belum memberikan dampak signifikan, terutama mengingat performa Milan yang belum konsisten di bawah kepemimpinan pelatih Sergio Conceição. Dengan situasi Milan yang sedang berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan, banyak yang mulai mempertanyakan apakah kehadiran Ibrahimovic di manajemen membantu atau justru menjadi pengalih perhatian. Menurut laporan terbaru dari calciomercato.com, Ibrahimovic dikabarkan berselisih dengan CEO klub, Giorgio Furlani. Perselisihan ini kabarnya terkait dengan beberapa keputusan besar yang memengaruhi arah klub, di mana Gerrit Dinale, pemilik klub, memberikan kendali kepada Furlani. Situasi ini tampaknya membuat Ibrahimovic merasa perannya semakin dipinggirkan, yang memunculkan spekulasi bahwa sang legenda mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Dalam beberapa minggu ke depan, Ibrahimovic diharapkan membuat keputusan tentang masa depannya di Il Diavolo Rosso. Dengan perannya yang kini berada di bawah CEO klub, banyak yang bertanya-tanya apakah Zlatan akan tetap bertahan atau memilih untuk pergi dan mengejar peluang lain di luar Milan. Antonio Conte ngamuk usai dibuat frustrasi kapten timnas Indonesia Jai Idzes saat Napoli ditahan Venezia tanpa gol. Pelatih Napoli, Antonio Conte, mengutarakan rasa jengkelnya seusai timnya ditahan imbang tanpa gol oleh Venezia, yang diperkuat kapten timnas Indonesia, Jai Idzes. I Partenopei melawat ke Stadio Pierluigi Penzo pada Minggu, 16 Maret 2025, malam WIB untuk laga lanjutan kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Mereka berharap untuk meraih poin penuh atas Venezia, yang merupakan tim papan bawah yang berkutat di zona degradasi. Ada peluang untuk Napoli merebut puncak klasemen sementara Serie A karena tim peringkat pertama, Inter Milan, akan menghadapi tim peringkat ketiga, Atalanta, pada Senin, 17 Maret 2025, dini hari WIB ini di Bergamo. Namun, yang ditemui oleh Romelu Lukaku dan kolega adalah tembok tebal Venezia, yang digalang oleh sang kapten, Jai Idzes. Ya, Idzes tampil solid lagi untuk Gli Arancione Verdi dan bermain penuh selama 90 menit dalam duel yang berakhir imbang 0-0 tersebut. Seusai laga, Antonio Conte mengatakan bahwa Napoli telah dominan dalam hal penguasaan bola, namun tidak mampu memaksimalkan peluang yang ada untuk menaklukkan barisan pertahanan Venezia. Kami melakukan hal yang diperlukan hari ini, namun itu tidak terelakkan bahwa ketika Anda memiliki banyak peluang, maka Anda harus mencetak gol, tambahnya. Conte mengaku kesal karena Napoli hampir kalah akibat serangan balik Venezia di menit-menit akhir yang bisa berdampak fatal. Simone Inzaghi, terlalu banyak kritik kepada tim ini. Simone Inzaghi menegaskan bahwa Inter memiliki determinasi besar setelah kemenangan 2-0 atas Atalanta di Gewi Stadium. Pelatih berusia 48 tahun itu membalas kritik yang ditujukan kepada timnya dan menyatakan bahwa para pemainnya telah menunjukkan karakter kuat. Sebagai pelatih, saya sangat puas dengan performa tim, bahkan lebih dari sekadar hasil, kata Inzaghi kepada DAZN. Kami datang ke Bergamo dengan karakter yang kuat. Seharusnya kami bisa mengunci kemenangan lebih cepat di babak pertama. Kami mengenai tiang, Lautaro Martinez mencetak gol yang seharusnya sah, dan Fratesi juga memiliki peluang besar. Carlos Augusto membuka keunggulan melalui sundulan setelah menerima umpan sepak pojok dari Hakan Calhanoglu. Lautaro Martinez kemudian menggandakan skor setelah tendangannya gagal diamankan Marco Carnesecchi. Laga ini juga diwarnai kartu merah untuk Ederson dan Alessandro Bastoni. Inzaghi tidak ingin timnya bertahan terlalu dalam dan terus meminta para pemainnya untuk bermain menyerang. Saya bilang kepada mereka untuk tidak mundur terlalu jauh. Kami harus menekan Atalanta dan memainkan permainan kami sendiri, ujarnya. Kemenangan ini membawa Inter unggul 3 poin dari Napoli yang ditahan imbang Venezia. Inzaghi menegaskan bahwa timnya tetap fokus di tengah jadwal padat. Denzel Dumfries harus ditarik keluar lebih awal setelah mengalami masalah pada pahanya. Inzaghi menjelaskan bahwa kondisi sang pemain masih dalam tahap evaluasi. Dumfries mengalami sedikit masalah otot. Dia bahkan meminta saya untuk menunggu sebelum menggantinya, tetapi saat itu saya sudah mengambil keputusan, jelasnya. Kami berharap setelah jeda internasional bisa mendapatkan kembali 4 pemain yang cedera, kecuali Zielinski. Kami optimis Dumfries bisa segera pulih.